Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar agama lagi. Semuanya masih semangat ya. Mari sebelum belajar kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam pelajaran agama saat ini, supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, marilah buka di buku halaman 63. Buku halaman 63, bab 8. Bab 8, sudah ketemu halaman 63? Bab 8 judulnya Kematian adalah keuntungan. Wow, judulnya ngeri ya. Kematian, keuntungan. Loh, kok dibilang kematian adalah keuntungan sih Bu Febi? Mendengar kata kematian aja kita merasa ngeri. Ya. Kematian, kata dasarnya mati. Mati berarti tidak bernyawa, atau tidak bernafas, atau tidak hidup. Lawan dari kata mati adalah hidup. Pada umumnya orang, bukan pada umumnya, keseluruhan orang di dunia ini mendengar kata kematian itu identik dengan kesedihan, dengan kedukaan. Tidak ada orang yang meninggal lalu kita ketawa terbahak-bahak di depan jenazahnya. Kita malah sedih. Apalagi ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, bahkan orang-orang yang datang pun memberikan kita kekuatan. Lalu, kenapa sih judulnya di sini kematian adalah keuntungan? Bu Febi kok ngeri banget? Kita nggak merasa untung tuh, kita sedih, kita nangis ketika mendengarkan orang-orang terkasih kita meninggalkan kita, atau mendengar tentang kematian itu kita rasanya nggak mau terima gitu. Anak-anak, dalam surat Filipi, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Rasul Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, hidupnya Kristus, dan mati adalah keuntungan. Bagi Rasul Paulus, ketika seseorang hidup dan dia hidup di dunia ini adalah untuk Kristus. Hidup mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Hidupnya mau bersaksi tentang Kristus. Karena sewaktu dia menjadi pengikut Kristus, dia mau bersaksi tentang Yesus, dia mau hidup menurut kehendak Kristus, maka dia tahu dia mati kemana. Maksudnya setelah dia mati, dia akan kemana. Maksudnya bukan berarti secara tubuhnya dikuburkan, tapi jiwanya ketemu dengan Kristus Sang Penciptanya, dan dia tahu ketika dia mati, dia sudah tahu tempatnya di mana. Tempatnya adalah di rumah Bapa di sorga. Kebanyakan orang mendengar kata kematian takut, bahkan dia takut untuk mati karena dia tidak tahu
nanti dia mati kemana gitu. Dia takut masuk neraka. Aduh, saya takut mati, saya takut neraka. Orang yang hidupnya untuk Kristus, menjadi pengikut Kristus, melakukan kehendak Kristus selama kehidupannya, dia tidak akan takut kapanpun Tuhan mengambilnya. Karena dia sudah tahu ketika Tuhan mengambilnya, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuknya bersama-sama dengan Kristus di rumah Bapa. Ketika dalam hidupnya melakukan segala macam usaha, bahkan banyak masalah yang datang kepada hidupnya, dia harus bekerja keras, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi sesudah kematiannya, dia sudah tidak lagi melakukan apa-apa. Sebab ketika dia di rumah Bapa di sorga, yang dia lakukan hanyalah memuji-muji Tuhan di sana bersama para malaikat. Lalu bukan berarti Bu Feby bilang kalian untuk mati sia-sia. Tidak. Orang ada yang tidak siap untuk mati karena dia hidup belum untuk Kristus. Karena dia tidak tahu tempatnya di mana. Nah, lalu Bu Feby gimana caranya supaya kita tahu tempat kita ada di mana? Hanya ada satu-satunya jalan, yaitu percaya menerima Yesus Kristus dan hidup menurut kehendaknya. Maka kapanpun Tuhan memanggil kita, kita sudah tahu tempat kita ada di mana. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kita akan bernyanyi bersama malaikat di sorga. Kita tidak hidup dalam sakit-sakitan lagi. Kita tidak hidup susah lagi di dunia ini. Tapi kita sudah berbahagia di rumah Bapa di sorga. Nah, hidup kita sekarang bukan berarti nih, oh Bu Feby, sekarang lagi musim corona, pemerintah melarang kita keluar rumah. Karena resikonya kita akan kena virus, lalu virus itu mematikan. Berarti tidak apa-apa dong kita keluar saja. Tidak begitu juga anak-anak. Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan tahu kapan Ia memanggil kita, kapan waktunya untuk kita. Jadi Tuhan kasih kesempatan untuk hidup saat ini adalah untuk memuliakan namanya, hidup menurut kehendaknya, senantiasa percaya dan mengandalkannya. Maka ketika Ia memanggil kita, kita sudah siap. Karena kita sudah tahu tempatnya di mana. Jadi kita tidak takut akan kematian yang datang, tapi kita sudah siap bahwa rencana Allah terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah rencana damai sejahtera, dan kematian bagi orang-orang percaya adalah sebuah keuntungan. Karena di sanalah Tuhan mengumpulkan orang-orang percaya. Orang yang tidak percaya kepadanya akan hidup binasa. Maut menjadi bagiannya. Nah, anak-anakku yang kekasih, ada 3 tokoh Alkitab yang tidak ditemukan mayatnya, bahkan ditemukan bahwa orang itu dia tidak mati tetapi terangkat ke surga. Mari buka di halaman 68. Halaman 68. Di situ ada Henok, Musa, dan Elia. Tugas anak-anak adalah mengisi tabel ini. Bu Feby kasih contoh ya. Misalnya Henok. Latar belakangnya gimana? Anak-anak dapat buka dalam Kejadian pasal 5. Kitab Kejadian pasal 5. Henok adalah keturunan dari Kain. Keturunan dari Zet. Nah, Henok ini pekerjaannya apa? Lalu tulis, ceritakan peristiwa pengangkatannya seperti apa. Lalu Musa dalam kitab Ulangan 23, Musa itu mati, lalu dibilang di situ dikubur di tanah Moab. Tapi sampai saat ini tidak ditemukan kuburannya. Karena dia tidak ditemukan, mayatnya tidak ditemukan.
pada saat dia mati dikuburkan tidak ditemukan mayatnya. Dan diduga bahwa dia terangkat ke sorga. Di situ bilang yang menyaksikan atau bukti bahwa ia telah diangkat ke sorga. Apa yang pertanyaan kelima? Yang menyaksikan atau bukti bahwa dia telah diangkat ke sorga, bahwa tidak ditemukan mayatnya atau tidak ditemukan kuburannya. Kalau Elia, nabi, seorang nabi, dia terangkat ke sorga secara hidup-hidup. Yang menyaksikannya adalah Elisa yang kemudian menggantikannya. Anak-anak bisa searching di Google tentang 3 tokoh ini dan tulislah tabel ini. Jika tidak paham atau masih bingung, silakan hubungi Bu Feby. Demikian pertemuan kita hari ini. Tugas ini dikumpulkan sampai hari Kamis depan. Jadi waktunya 1 minggu ya. Karena bagi Bu Feby tugas ini agak lumayan menguras energi kalian untuk mencari jawabannya. Jadi Bu Feby kasih waktu 1 minggu untuk mencari jawabannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugas berdoa. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.